Klinis Melissa Grace sudah bergabung di Kabar Petang. Lalu seperti apa sebenarnya tanggapan warga mengenai kasus bullying yang kian masif terjadi di lingkungan sekolah? Saat ini sudah ada reporter kami Atika Harhab di salah satu titik di Jakarta. Atika Harhab, kami ingin tahu suara warga bagaimana mengenai maraknya kasus bullying. Ya baik, selamat sore Andro dan juga pemirsa. Memang benar sekali bahwa akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar bahwa ada kasus bullying, apalagi ini di dunia pendidikan. Dan bahkan di bulan terakhir aja sudah ada beberapa kasus yang cukup kita sering begitu ya melihat ada mahasiswa yang melakukan tindakan yang di luar batas begitu ya karena merupakan korban dari bullying. Dan bahkan ini baru saja ada siswa SMP yang setelah sepekan dirawat di rumah sakit ini akhirnya harus merelakan nyawanya karena dibully hingga sedemikian rupa hingga dengan mengalami kekerasan yang cukup serius begitu ya. Mari kita tanyakan langsung Anda dan juga pemirsa seperti apa tanggapan dari masyarakat tingginya kasus perundungan di Indonesia khususnya di dunia pendidikan. Halo, selamat sore Mas, dengan Mas siapa? Selamat sore, dengan Julio. Mas Julio, ini di Indonesia cukup marak begitu ya tingkat bullying bahkan di dunia pendidikan dan cukup memakan banyak korban. Tanggapannya seperti apa Mas Julio? Kalau untuk tanggapan bullying itu kebetulan itu sempat terjadi juga di keluarga aku ya, masalah bullying itu, dan itu benar-benar memang itu enggak banget gitu loh. Itu memang harus diatasi yang masalah itu. Karena masalah bullying itu bukan berdampak pada mentalnya anak atau yang korban yang dibullying itu bakalan dampaknya itu bakalan lebih serius. Bisa aja nanti sampai dia bunuh diri dan lain sebagainya. Makanya apalagi kalau di soal pendidikan itu banyak banget kejadian ya, dan mungkin kalau dari aku sendiri itu perlu diperhatikan, apalagi dari pemerintah harus memperhatikan untuk masalah-masalah yang seperti itu biar nggak ada korban-korban lagi, karena itu sangat benar-benar tidak baik kayak gitu. Terima kasih Mas Julio atas tanggapannya. Itu tadi Andro dan juga pemirsa. Bahkan Mas Julio ini memiliki salah satu keluarga yang juga menerima kasus bullying itu dan terjadi terhadap adiknya sendiri. Kita akan menanyakan tanggapan lainnya Andro dan juga pemirsa dari salah satu masyarakat yang ada di sini. Seperti apa tanggapannya, khususnya ini ada peningkatan kasus bullying di tingkat pendidikan. Halo, selamat sore Mbak, dengan Mbak siapa? Sri Wulandari, Kak. Mbak, ini kasus bullying cukup banyak terjadi begitu di dunia pendidikan. Tanggapannya seperti apa, Mbak Sri? Kalau menurut saya ya untuk pihak sekolah sangat perlu untuk mendidik anak-anak sedini mungkin soal etika, bahkan dari mulai TK bahkan PAUD sampai SD SMP pun begitu. Karena kebanyakan bullying itu terjadi ketika jam-jam kosong atau jam istirahat bahkan pulang sekolah. Tidak mungkin bullying itu terjadi di dalam kelas yang sedang berlangsung gitu. Perlu diperhatikan ketika jam istirahat maupun pulang itu ada pihak sekolah yang memperhatikan murid-muridnya beristirahat dengan maksimal, bukan dipakai dengan membullying murid-murid lain gitu. Dan juga dipastikan ketika pulang sekolah orang tua sudah tahu anaknya jam berapa pulang, jam berapa ada di rumah. Misal ada kegiatan lain di luar sekolah, kerja kelompok atau lainnya, diusahakan sang guru pun tahu di mana lokasi dan tempatnya gitu, agar tidak terjadi bullying tersebut gitu. Dipastikan juga agar pulang sekolah itu di sekolah jam pulang sejam setelah pulang itu selesai. Terima kasih Mbak Sri atas tanggapannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Itu tadi Andro tanggapan dari Mas Julio dan juga Mbak Sri soal kasus bullying yang cukup tinggi begitu ya, tren khususnya di dunia pendidikan. Kembali ke studio Andro. Atika Harhab dari Terowongan Kendal, Jakarta, terima kasih.